sebelum menonton atau menyimak cerita ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga admin dan yang menonton mendapatkan rezeki yang berlimpah-limpah buat kamu yang sudah like dan subscribe. Dan tulis di kolom komentar dari mana asalmu supaya jadi ajang silaturahmi. Yuk, kita mulai ceritanya. Ibu Sari adalah sosok wanita paruh baya yang dikenal di kampung sebagai pribadi ramah, keibuan, dan sangat bersahaja. Usianya sudah 42 tahun, namun parasnya masih tampak awet muda. Sejak ditinggal suaminya merantau ke Kalimantan dan tak pernah kembali, Ibu Sari hidup seorang diri di rumah tua peninggalan orang tuanya di pinggir kampung. Ia menjalani hidup dengan menjahit dan membuat kue pesanan warga. Walau terlihat kuat dan mandiri, Ibu Sari sebenarnya menyimpan kesepian mendalam. Hari-harinya hanya diisi dengan pekerjaan rumah dan aktivitas kecil di dapur. Setiap malam ia tidur dalam sepi, memeluk bantal dan kenangan yang tak kunjung pudar. Di sebelah rumahnya tinggal keluarga Pak Hadi yang punya 3 anak. Anak sulungnya, Dimas, baru berusia 17 tahun. Dimas dikenal sebagai remaja yang pendiam, tapi sering terlihat memperhatikan Ibu Sari dari balik jendela. Warga tak curiga apapun karena siapa yang menyangka perhatian remaja sepolos, Dimas bisa berubah menjadi benih dari kisah kelam. Semua bermula saat musim liburan tiba. Orang tua Dimas pergi keluar kota menghadiri acara keluarga selama 2 minggu, meninggalkan anak-anak mereka di rumah. Dimas yang biasa ke warung untuk membeli jajanan mulai sering mampir ke rumah Ibu Sari dengan alasan membantu membereskan halaman atau mengambil kue pesanan ibunya. Awalnya Ibu Sari senang mendapat bantuan. Ia merasa dihargai, ditemani, dan pelan-pelan dinding kesepian dalam hatinya mulai retak. Namun ia tidak sadar setiap sentuhan kecil, setiap senyuman dan gelak tawa yang ia bagikan dengan Dimas mulai memicu api yang tak seharusnya menyala. Pada suatu sore yang mendung, saat listrik padam dan hujan turun deras, Ibu Sari dan Dimas berada dalam satu atap, menunggu badai mereda. Suasana rumah menjadi hening, hanya suara rintik hujan dan detak jantung yang makin kencang. Dan disinilah batas-batas mulai dilanggar. Hujan masih mengguyur deras saat sore itu berubah menjadi malam. Listrik tak kunjung menyala dan rumah Ibu Sari hanya diterangi cahaya temaram dari lampu minyak. Suara petir sesekali menggema membuat suasana semakin mencekam sekaligus intim. Dimas duduk di ruang tamu, mencoba mengalihkan perhatian dengan membolak-balik majalah lama. Ibu Sari menyiapkan teh hangat dan duduk di seberangnya. Entah bagaimana, percakapan mereka malam itu lebih dalam dari biasanya. "Aku sering lihat ibu sendirian, enggak kesepian?" tanya Dimas, suaranya lirih di balik gemuruh hujan. Ibu Sari tersenyum samar. "Sudah biasa Dimas, tapi kadang ya rindu juga rasanya ada yang menemani." Ada jeda sunyi setelah jawaban itu. Mata mereka bertemu. Di balik tatapan itu, ada sesuatu yang selama ini terpendam, rasa yang tak seharusnya tumbuh, namun perlahan muncul dari luka yang sama, kesepian. Dimas bangkit dan tanpa sadar duduk lebih dekat. Ia menggenggam tangan Ibu Sari, hangat dan gemetar. Wanita itu terdiam, tak menarik diri, hanya memandang remaja itu dengan tatapan campur aduk antara penolakan dan penerimaan. "Aku tahu ini salah, Dimas," bisik Ibu Sari akhirnya, namun tangannya tetap diam dalam genggaman Dimas. "Kalau salah, kenapa rasanya kayak enggak mau berhenti?" Jawab Dimas polos tapi penuh dorongan emosi. Saat itu, malam jadi saksi bisu ketika batas usia dan moral perlahan luluh dalam hangatnya tubuh yang merindukan kasih. Tak ada suara protes, hanya desahan rindu dari 2 jiwa yang tersesat dalam keheningan hujan. Beberapa minggu berlalu, Dimas kembali ke rutinitas sekolah, dan Ibu Sari kembali sibuk menerima pesanan kue. Tapi tubuhnya mulai terasa aneh, mual di pagi hari,
cepat lelah, dan perasaannya jadi sensitif. Awalnya ia mengira hanya masuk angin atau kelelahan biasa. Namun saat ia menghitung kalender dan menyadari sudah terlambat datang bulan selama 2 minggu, dadanya mulai sesak. Ia membeli tes pack secara diam-diam di warung kecil di luar kampung. Dan saat garis 2 itu muncul jelas di alat uji kehamilan, dunia Ibu Sari runtuh dalam diam. Ia terduduk di lantai kamar mandi. Air matanya tak terbendung. Usianya 42 tahun dan kini ia mengandung anak dari remaja tetangga yang bahkan belum lulus sekolah. Hari-hari berlalu dengan gelisah. Sejak mengetahui dirinya hamil, Ibu Sari tak pernah tidur nyenyak. Tubuhnya lelah, pikirannya kacau. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin tes pack itu salah. Tapi setiap pagi, mual yang makin menjadi membantah harapan kosong itu. Ia tak tahu harus bicara pada siapa. Tetangganya bisa sangat cerewet, dan satu gosip kecil saja bisa membakar habis nama baik yang ia jaga bertahun-tahun. Di kampung kecil ini, kabar buruk menyebar lebih cepat dari angin sore. Di satu sisi, ia ingin menyalahkan Dimas. Tapi bagaimana bisa? Ia pun terlibat. Ia membiarkan semua terjadi. Rasa bersalahnya tak hanya karena dosa yang mereka lakukan, tapi karena ia tahu Dimas masih anak-anak. Ia belum siap menerima kenyataan seperti ini. Suatu malam, Ibu Sari memutuskan untuk memanggil Dimas. Ia ingin bicara. Meskipun takut, ia tahu ini tak bisa disimpan sendiri. Dimas datang dengan wajah polos seperti biasa. Duduk di bangku rotan, ruang tamu sambil memakan kue buatan Ibu Sari. "Ada apa, Bu?" tanyanya sambil tersenyum kecil. Ibu Sari menatapnya lama lalu berkata, "Pelan, aku hamil, Dimas." Kue di tangan Dimas langsung jatuh. Ia mematung, matanya melebar, mulutnya terbuka, namun tak ada suara yang keluar. "Apa maksudnya? Aku periksa positif," jawab Ibu Sari sambil menunduk. Air matanya mulai jatuh. Hening. Dimas berdiri dan berjalan mondar-mandir seperti orang linglung. Ia masih bocah, masih SMA, dan sekarang akan jadi ayah. "Bu, Ibu yakin itu dari aku?" Pertanyaan itu menampar Ibu Sari keras, tapi ia hanya mengangguk dengan mata sayu. "Aku nggak tahu harus gimana. Aku takut, aku malu. Tapi ini nyata, Dimas." Dan kemudian pada suatu pagi, tubuhnya ambruk di dapur, pingsan. Warga yang mendengar kabar segera berdatangan. Kabar bahwa Ibu Sari dibawa ke klinik membuat kampung mulai bertanya-tanya. Ada apa dengan Ibu Sari? Kenapa bisa jatuh pingsan? Tak butuh waktu lama sebelum bisik-bisik mulai terdengar. Dan sore itu, Butina tetangga depan rumah mengaku mendengar Ibu Sari menyebut nama Dimas saat tak sadar di klinik. Wajah Ibu Sari menjadi bahan pembicaraan utama di warung, musala, bahkan pos ronda. Ia tak bisa lagi keluar rumah tanpa merasakan pandangan mata yang menusuk seperti jarum panas. Orang-orang yang dulu memujinya sebagai wanita, baik-baik kini tak segan menyebutnya sebagai wanita tak tahu malu. Di rumah Ibu Sari hanya bisa menangis dalam diam. Ia bahkan tak berani menatap wajah sendiri di cermin. Perutnya mulai menunjukkan perubahan. Janin yang tumbuh seperti pengingat setiap detik akan kesalahan yang terjadi. Sementara itu, di rumah sebelah, keluarga Dimas pun mulai goyah. Pak Hadi dan Bu Santi mulai mendengar bisikan tetangga. Dimas yang biasanya pulang sekolah tepat waktu, kini sering pulang terlambat menghindari tatapan orang rumah. Akhirnya, pada malam yang tegang, Pak Hadi memanggil Dimas ke ruang tamu. "Jujur, Dimas, apa benar omongan orang kampung itu? Kau buat sesuatu dengan Ibu Sari?" Dimas tak menjawab. Ia hanya diam, menunduk, matanya mulai berkaca. "Dimas," bentak Pak Hadi. "Jawab, Nak. Bapak malu kalau ini benar, kita semua bisa hancur." Dimas menunduk makin dalam, lalu dengan suara lirih menjawab, "Maaf, Pak, aku nggak tahu harus gimana, tapi itu benar." Bu Santi langsung menangis histeris. Pak Hadi memukul meja keras. Malam itu,
Rumah mereka dipenuhi amarah, kekecewaan, dan kehancuran yang belum pernah mereka bayangkan. Keesokan harinya, Pak Hadi mendatangi rumah Ibu Sari. Ia datang dengan wajah tegang, ditemani 2 orang ketua kampung. "Kita perlu bicara, Bu Sari," katanya dingin. Ibu Sari yang masih lemah hanya bisa duduk di ruang tamu, menunduk. "Kau sadar apa yang telah kau lakukan pada anakku?" lanjut Pak Hadi. Ibu Sari tak menjawab. "Kami akan bawa ini ke musyawarah kampung. Ini bukan soal suka sama suka. Ini soal pelecehan. Anak saya masih di bawah umur." Ibu Sari gemetar. Warga yang mendengar mulai berkumpul di depan rumah. Mata-mata menghakimi memenuhi halaman. Tidak ada yang membela, tidak ada yang peduli bahwa ia juga terluka, juga merasa bersalah. Yang mereka lihat hanya satu hal, seorang janda tua yang dianggap menodai anak muda di kampung. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Ibu Sari muntah darah. Tubuhnya yang sudah lemah tak mampu lagi menahan tekanan, stres, dan penghakiman dari orang-orang yang dulu memujinya. Setelah kejadian itu, desakan warga kampung memuncak. Suara-suara yang tadinya berbisik, kini terang-terangan menuntut kejelasan. Maka diadakanlah musyawarah kampung, bukan untuk mencari solusi, tapi lebih sebagai panggung penghakiman. Ibu Sari hadir dengan tubuh lemah, wajahnya pucat, mata cekung. Ia duduk sendirian di pojok balai RT, dikelilingi warga yang dulunya menyapanya hangat, tapi kini hanya memandang dengan sinis. Di hadapannya duduk Pak Hadi, Bu Santi, dan Dimas yang tampak gelisah. Di sisi lain, Pak RT membuka rapat dengan wajah tegang. "Kita semua di sini sudah dengar cerita, tapi malam ini kita ingin mendengar langsung dari yang bersangkutan. Bu Sari, apa benar kau sedang mengandung anak dari Dimas?" Beberapa minggu kemudian, Pak Hadi dan Bu Santi memutuskan untuk merawat bayi itu. Meski awalnya penuh penolakan, rasa kasihan dan dorongan kemanusiaan mengalahkan rasa malu. Bayi itu diberi nama Adi, singkatan dari anak Dimas dan Sari, gabungan nama dari 2 insan yang terseret dalam kesalahan dan rasa, tapi juga yang melahirkan kehidupan baru. Dan Dimas perlahan mulai belajar menjadi dewasa. Ia tak bisa mengubah masa lalu, tapi ia tahu ia harus bertanggung jawab atas masa depan anak itu dan sisa hidupnya.